5 sekawan, minggat. Bagian 4. Ganggu-mengganggu. George membacakan surat itu keras-keras. Isinya tidak panjang, dan kelihatannya ditulis. Terburu-buru, anakku George, ibumu tiba-tiba sakit keras. Aku mengantarnya ke rumah sakit. Aku akan mendampinginya, sampai ia sudah agak sembuh lagi. Waktunya bisa beberapa hari sampai seminggu. Aku akan meneleponmu setiap hari pukul 9 pagi, untuk mengabarkan keadaan ibu. Pembantu rumah kita, Ibu Stick, akan mengurus kalian selama itu. Jagalah diri kalian sampai aku kembali nanti. Ayah, astaga, kata Anne prihatin. Dapat dibayangkannya betapa perasaan George saat itu. Anak itu sangat sayang pada ibunya. Air matanya berlinang-linang. George sebenarnya tidak penangis, tetapi sukar menahan rasa sedih apabila pulang ke rumah dan tahu-tahu ibunya dibawa ke rumah sakit karena sakit keras. Dan ayahnya juga tak ada. Hanya ibu, Stick dan Edgar saja yang tinggal. Sedih rasanya ditinggal ibu seperti begini, kata George dengan suara seperti tercekik. Tiba-tiba ia terseduh-seduh. Dibenamkannya muka dalam bantal kursi. Jangan iya, nanti ia tak kembali lagi. Janganlah begitu, George, ujar Julian. Ia duduk di samping George, lalu merangkulnya. Tentu saja Bibi akan datang kembali. Kenapa sampai tidak? Bukankah ayahmu menulis bahwa ia akan terus mendampinginya, sampai Bibi sehat kembali? Barangkali beberapa hari lagi ia akan sudah sembuh. Ayolah, George, janganlah bersedih hati. Biasanya kau kan tidak penangis. Tapi aku tak sempat bertemu lagi dengannya, kata George yang malang sambil terisak. Isak, dan tadi aku menyuruhnya minta pada Ibu Stick agar kita dibuatkan roti untuk piknik. Padahal aku sendiri bisa. Aku ingin ke tempat ibu. Aku ingin melihat sendiri keadaannya. Kau kan tak tahu ke rumah sakit mana ia dibawa, ujar Dick dengan lembut. Dan kalau pun tahu, pasti kau tak diperbolehkan masuk menemuinya. Ayo, kita minum teh saja. Sesudah itu pasti perasaan kita akan menjadi lebih tenang. Aku tak kepingin makan, kata George dengan galak. Kesedihannya menyebabkan dia tak bisa dibujuk. Tim bingung melihat tuannya menangis, lalu mendengking-dengking pelan. Kasihan Tim, ia tak mengerti, kata Anne. Ia ikut bingung melihat kau menangis. George, mendengar kata-kata itu George berhenti menangis. Dikeringkannya air mata, lalu dibelai-belainya kepala anjingnya. Tim mendesakkan kepalanya ke pangkuan tuannya. Kau ini konyol, Tim, kata George. Suaranya sudah hampir biasa lagi. Kau tak perlu bingung. Aku cuma agak kaget tadi. Sekarang sudah tak apa-apa lagi. Janganlah mendengking-dengking begitu. Sungguh, aku sudah tak apa-apa lagi. Aku tidak sakit. Lama juga anak itu harus meyakinkan anjing kesayangannya, bahwa ia benar tak apa-apa. Julian membuka pintu serambi. Akan kukatakan pada Ibu Stick, bahwa ia sudah bisa membawa hidangan teh ke dalam. Katanya, lalu pergi keluar. Saudara-saudaranya memandang dengan kagum. Berani benar, Julian, menghadapi Ibu Stick yang pengomel. Julian membuka pintu ke dapur. Dilihatnya Edgar duduk di dalam. Pipinya yang sebelah merah padam, bekas tangan George. Ibu Stick juga ada di situ. Mukanya nampak geram. Kalau anak perempuan itu memukul Edgarku sekali lagi, pasti akan kubalas memukul. Kata wanita itu dengan nada mengancam. Sudah sepantasnya Edgar ditampar oleh George tadi, kata Julian. Bisakah kami minta hidangan teh sekarang? Sebetulnya aku kepingin tak menyediakan apa-apa, kata Ibu Stick. Anjingnya beranjak dari pojok dapur tempatnya duduk selama itu, lalu menggeram-geram seperti hendak mengancam Julian. Bagus, Abu. Anak-anak yang berani memukul Edgar harus kau ancam, kata Ibu Stick. Tetapi Julian sama sekali tak takut pada anjing kurus itu. Kalau Anda tak mau, bisa ku bikin sendiri, katanya. Mana roti? Dan di mana kuenya? Mata Ibu Stick melotot memandang Julian. Tetapi anak itu membalas tatapannya, tanpa merasa gentar. Menurut pendapatnya Ibu Stick benar-benar seorang yang tidak menyenangkan. Dia tidak mau digertak oleh wanita itu. Ia ingin bisa menyuruh Ibu Stick pergi. Tetapi menurut perasaannya wanita itu pasti takkan mau, jadi percuma saja dia ngomong. Akhirnya Ibu Stick lebih dulu menunduk. Akan kusediakan hidangan teh bagi kalian, katanya. Tapi kalau kalian sembrono lagi, aku tak mau lagi menyediakan makanan selanjutnya.
Dan kalau Anda sembrono, akan kupanggil polisi, balas Julian sekonyong-konyong. Sebetulnya Julian tak bermaksud untuk berkata begitu. Tahu-tahu sudah terlompat dari mulutnya, tetapi akibatnya sangat mengejutkan bagi Ibu Stick. Wanita itu kaget dan ketakutan. Kenapa kau segalak itu? Ujarnya dengan suara yang jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Kita tadi terkejut semua, jadi sama-sama bingung, akan kuhidangkan teh. Sekarang juga, Julian keluar dari dapur. Ia heran, mengapa ancaman yang tiba-tiba itu menyebabkan Ibu Stick mundur teratur. Mengapa begitu mendengar perkataan polisi, ia lantas berubah menjadi jauh lebih sopan. Barangkali ia khawatir bahwa polisi akan memanggil Paman Quentin, dan kemudian pamannya yang galak akan bergegas pulang. Dan 100 Ibu Stick takkan menggentarkan Paman Julian kembali ke saudara-saudaranya. Teh akan datang, katanya. Bergembiralah semuanya. Tetapi suasana saat itu sama sekali tak gembira. George merasa malu, karena tadi menangis. Anne masih bingung. Dick mencoba menceritakan beberapa lelucon konyol untuk meriangkan suasana. Tetapi dengan segera dihentikannya percobaan itu, karena tak seorang pun yang bisa tertawa. Julian bersikap serius dan penuh perhatian. Sekonyong-konyong saja ia nampak dewasa. Tim duduk di samping kursi tempat George duduk. Aku kepingin punya anjing sesetia itu, pikir Anne. Tim tak henti-hentinya menatap tuannya dengan matanya yang coklat dan besar. Tak ada lagi perhatian anjing itu pada keadaan sekeliling, karena melihat tuannya bersedih hati. Anak-anak tak begitu menyadari apa yang dihidangkan bersama minuman teh. Tetapi walau begitu, perasaan mereka menjadi agak nyaman setelah perut kenyang. Mereka segan pergi lagi ke pantai sesudahnya. Mereka khawatir jangan-jangan ada telepon dengan kabar tentang keadaan Bibi Fanny. Karena itu mereka duduk-duduk saja di kebun, sambil menajamkan telinga kalau telepon berdering. Dari dapur terdengar suara orang bernyanyi. Georgie Porgy gendut sekali, duduk menangis bersedih hati. Georgie Porgy. Dengan segera Julian bangkit, lalu berjalan menuju ke jendela dapur. Ia mengintip ke dalam. Dilihatnya Edgar duduk sendirian di situ. Ayo keluar, Edgar, panggil Julian dengan suara geram. Nanti kuajari lagu lain. Ayo, ikut. Edgar tak beranjak dari tempatnya. Memangnya aku tidak boleh menyanyi sesukaku? Katanya. Boleh saja, kata Julian, tapi jangan lagu itu. Akan kuajarkan lagu lain. Ayolah, keluar. Tidak mau, ujar Edgar. Kau mau menantangku berkelahi? Betul, kata Julian ketus. Kurasa kau lebih baik berkelahi secara jujur, daripada duduk di dalam sambil menyanyi untuk mengejek seorang anak perempuan yang sedang merasa sedih. Kau mau keluar atau tidak? Perlukah aku masuk dan menyeretmu keluar? Edgar ketakutan. Mama, teriaknya. Mama di mana? Tiba-tiba Julian menjangkaukan tangannya ke dalam. Ditangkapnya hidung Edgar yang panjang, lalu ditariknya kuat-kuat. Edgar terpekik-pekik kesakitan. Lebaskat, kadaku. Aduh, sakit. Lebaskat hidungku, jerit Edgar dengan sengau, karena hidungnya dijepit kuat-kuat oleh Julian. Ibu Stick bergegas masuk ke dapur. Ia menjerit ketika dilihatnya perbuatan Julian terhadap anaknya. Ibu Stick menebang maju. Julian menarik tangannya lekas-lekas, tetapi ia tetap berdiri di depan jendela. Kurang ajar, pekik Ibu Stick. Mula-mula anak perempuan itu menamparkan anakku, dan sekarang kau menarik hidungnya. Kenapa kalian ini? Kalau kami tidak apa-apa, jawab Julian dengan nada ramah, tapi Edgar yang kurang beres, Ibu Stick. Jadi kami merasa harus membetulkannya. Sebetulnya itu tugas Anda, tapi rupanya Anda tak melakukannya. Kau ini benar-benar kurang ajar, teriak Ibu Stick. Kelihatannya sudah marah sekali. Ya, memang, jawab Julian. Kurasa karena ketularan Edgar, dan si Bau juga begitu. Pengaruhnya padaku, si Bau. Sekarang Ibu Stick sudah menjerit. Mukanya merah padam. Bukan begitu nama anjingku, tapi cocok dengannya, kata Julian sambil melenggang pergi. Kalau Anda memandikannya, barangkali kami akan menyebutnya dengan nama Abu, dan tidak lagi Bau. Ditinggalkannya Ibu Stick yang masih mengomel-ngomel. Julian kembali ke saudaranya. Mereka menatapnya dengan takjub. Mereka merasa menghadapi Julian yang lain. Garang dan penuh tekad, dan nampak sudah dewasa. Julian yang agak menimbulkan rasa takut pada diri mereka. Apa boleh buat,
nasi sudah menjadi bubur, ujar Julian sambil duduk di rumput. Ibu, Stick masuk, ketika aku sedang menarik hidung Edgar yang panjang itu. Persoalan menjadi, gawat, kurasa mulai sekarang kita menghadapi saat-saat yang tak enak. Mungkin saja kita, tak diberinya makan lagi. Kita ambil sendiri, kata George tegas. Aku benci pada Ibu Stick. Aku ingin Joanna datang kembali. Aku juga muak melihat Edgar yang jahil, serta si Bao yang goblok. Lihat, itu si Bao, kata Dick tiba-tiba. Dengan cepat diulurkannya tangan untuk menangkap Tim, karena anjing itu bangkit sambil menggeram. Tetapi dengan mudah saja Tim melepaskan diri dari pegangan, lalu lari memburu. Si Bao melolong ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Tetapi sia-sia, Tim menyambar tengkuknya, lalu menggoncang-goncangnya seperti menangkap tikus. Ibu Stick muncul dari pintu dapur. Ia memukul-mukul dengan tongkat yang dibawanya. Ibu Stick memukul membabi buta, seolah-olah tak peduli anjing mana yang kena pukulan. Julian bergegas ke keran air. Melihat itu Edgar menghilang lagi ke dalam dapur. Rupanya, was-was, takut kena semprot sekali lagi. Air menyembur dari selang. Tim terkejut, lalu melepaskan anjing yang sedang digigit tengkuknya itu. Seketika itu juga si Bao lari ke Ibu Stick, lalu mencoba bersembunyi di bawah gaunnya. Anjing itu menggigil ketakutan. Kuracuni anjingmu nanti, seru Ibu Stick dengan marah pada George. Selalu anjingku, diganggunya. Hati-hati saja, nanti kuracuni dia. Sehabis melontarkan kata-kata ancaman itu, Ibu Stick menghilang kembali masuk dapur. Anak-anak duduk lagi di rumput. George nampak benar-benar ketakutan sekarang. Mungkinkah dia akan benar-benar meracuni Tim? Tanyanya pada Julian dengan suara pelan. Karena ketakutan, mungkin saja, karena orangnya cukup jahat, jawab Julian setengah berbisik. Kurasa, sebaiknya Tim harus kita jaga terus siang dan malam. Dan kita sendiri pula yang memberinya makan. George memeluk anjingnya erat-erat. Ia ngeri membayangkan ada orang yang berniat hendak meracuni Tim. Ibu Stick memang jahat sekali, jadi bisa saja ancaman itu benar-benar dilakukannya nanti, pikir George. Alangkah baiknya jika orang tuanya ada lagi di rumah. Tak enak rasanya ditinggal sendirian, seperti sekarang. Tiba-tiba telepon berdering. Anak-anak berlompatan bangun, sedang Tim menggeram. George melejit masuk ke dalam rumah, lalu menyambar tangkai telepon. Hatinya berdebar keras ketika terdengar suara ayahnya. Kaukah itu, George? Tanya Paman Quentin, bagaimana keadaanmu sekarang? Aku tadi tak sempat menunggu, jadi tak bisa menjelaskan persoalannya padamu. Bagaimana kabar ibu, ayah? Tanya George dengan cemas. Cepat ceritakan, bagaimana keadaannya? Kita belum bisa mengetahuinya, sampai lusa, kata Paman. Besok pagi aku akan meneleponmu, dan lusa juga. Aku belum akan kembali, sebelum tahu pasti bahwa keadaannya sudah agak baik. Tidak enak rasanya di sini, tanpa ayah dan ibu, keluh George. Ibu Stick jahat sekali, orangnya. George, masakan kalian tidak bisa mengurus diri sendiri dan menghadapi Ibu Stick? Sampai aku kembali. Suara Paman terdengar agak kesal. Jangan pusingkan kepalaku dengan soal-soal seperti itu sekarang. Begini pun kepalaku sudah cukup pusing. Kira-kira kapan ayah pulang? Tanya George. Bolehkah aku menengok ibu? Tidak, George, kata ayahnya. Kata dokter, paling sedikit selama 2 minggu ini kau belum boleh menengoknya. Aku akan kembali begitu keadaan sudah mengizinkan. Tapi, sekarang aku tak mau meninggalkan ibu. Aku harus menemaninya. Jadi jaga diri baik-baik. Ya, sampai besok. George mengembalikan tangkai telepon ke tempatnya, lalu berpaling memandang ketiga saudaranya. Baru lusa kita akan mengetahui keadaan ibuku, katanya. Dan kata ayah tadi, kita harus tinggal bersama Ibu Stick sampai ia kembali. Kapan waktunya, ia sendiri pun belum tahu. Gawat, ya.